Ini adalah kabar yang datang dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, di mana pihak kepolisian menolak untuk memproses laporan seorang anak yang mempolisikan ibunya. Ini dia. Kenapa kita punya anak durhaka semua, bos? Mikir. Inilah video saat polisi memediasi seorang anak yang melaporkan ibu kandungnya ke polisi. Jauh. Sekarang saya melepas jabatan. Penyidik dari Polres Lombok Tengah menolak menindaklanjuti laporan sang anak, Mahsun, warga Dusun Berobot, terhadap ibu kandungnya, Kalsum. Saya mohon maaf, saya sekarang membela ibu. Sang ibunda tak menyangka jika anak sematawayangnya tega melaporkan dirinya ke polisi atas tuduhan melakukan penggelapan motor. Motor sang anak yang dibeli dari warisan suaminya diambil sang ibu karena sang anak kerap menghambur-hamburkan uang warisan dan kini hanya menyisakan motor tersebut. Tani lelah sakit selalu, Pak polisi tanah don. Anak melen. Oh iya pun sampai dah. Yuloi dengan tahun. Tantan dia mungkin tanti. Ni kapa lalu curi-curi motor tu baik tu akan beli sendiri. Motor hasil sendiri. Tentu dia lalu beli lagu kepeng tiang ni. Kepeng ni. Kira kepeng lo waktu ni. Kepeng bayar bangkat si kembali. Kira juta. Si beli motor. Okey. Angka arah. Ini hasil bangkat lagi kira juta. Hasil bon bayar bangkat. Yeah. 100 juta enggak mesti. 240. Dia enggak mesti si nunggu motor si bangun. Juta. Namun Mahsun tetap bersikeras akan melaporkan ibunya. Ditolak di Polres Lombok Tengah, Mahsun akan melapor ke Mapolda Nusa Tenggara Barat di Mataram. Karena sudah mediasi ke Kadus RT RW, tak mau dia beri motor itu, sehingga saya ke pihak kepolisian. Artinya motor itu harusnya ditaruh di sini. Ya, harus taruh sini biar adil. Nanti kalau dia pakai untuk dia ke rumah sakit ke apa, dia bisa ke sini, bukan ke taruh di sana. Tapi ditaruh di sana. Itu saya beratkan sekali. Terus sekarang solusinya seperti apa yang Bapak inginkan ya? Solusinya harus saya tuntut sampai Kapolda besok. Itu. Polisi pun menyarankan agar persoalan internal keluarga diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Herman Zudi, TV One mengabarkan. Cerita yang menggugah dan juga menjadi viral. Untuk bisa mengetahui sebenarnya apa duduk perkara dari peristiwa ini, kita sudah terhubung saat ini tentunya dengan Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah AKP Priyo Suhartono. Selamat malam Pak Priyo. Selamat malam Mbak. Baik Pak Priyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Priyo mungkin bisa dijelaskan sebenarnya duduk perkaranya seperti apa? Jadi duduk perkaranya bahwa si saudara ini dulu menjual tanah warisan dari ayahnya sebanyak 200 juta. Kemudian hasil dari penjualan tersebut si ibu diberikan uang sekitar 15 juta dan uang tersebut dibelikan motor. Tetapi untuk surat-surat motornya itu ada di tangan dari si anak tersebut, si Mahsun. Nah, sama si ibunya ini motor tersebut digunakan secara bersama, dalam artian pamannya juga memakai motor, sepupunya dan segala macam. Keluarganya ibu inilah menggunakan motor. Tetapi Mahsun ini tidak terima apabila motornya dipakai oleh orang lain. Kemudian Mahsun ini memaksa kembalikan motornya. Nah, tapi si ibu bersikeras tidak mau mengembalikan motornya karena merasa itu bagian dari warisannya dari suaminya atau suami. Karena saling bersikeras seperti ini, akhirnya Mahsun itu melapor ke Polres Lombok Tengah. Baik Pak Priyo, video ini menjadi viral dan juga pihak kepolisian ini Pak Priyo juga menolak untuk memperpanjang ataupun melanjutkan pelaporan ini. Kita lihat dalam tayangan video yang beredar luas, ini juga Pak Priyo memberikan nasihat kepada pelapor. Nasihat apa Pak yang tadi disampaikan Pak? Ya, saya memberikan nasihat kepada yang bersangkutan baik dari segi etika anak kepada orang tua, dari segi agama, segi norma-norma lainnya. Saya memberikan nasihat
namun yang bersangkutan sepertinya tetap bersikeras dan tidak menggubris apa yang saya sampaikan. Seperti itu. Jika kemudian pelapor ini bersikeras, tidak menggubris saran dari Pak Priyo, artinya dia tetap melaporkan kasus ini? Ya, jadi yang bersangkutan awalnya memaksa untuk mau melapor di Polres. Hanya saja ya, jujur saja kalau saya secara hati nurani kemarin agak sedikit sedih dan kesal ya. Agak sedih dan kesal juga karena ya seorang anak sampai segitunya dengan ibunya sendiri. Makanya saya kemarin secara spontanitas akhirnya saya menolak laporannya ya dan menyuruh pulang. Nah, informasinya bahwa yang bersangkutan mau melapor ke satuan tingkat lebih atas, tapi kami masih mengupayakan agar mereka masih bisa menyelesaikan permasalahan keluarga. Pak, ini menarik juga kalau melihat bagaimana sikap Bapak yang menunjukkan penolakan untuk memproses lebih lanjut laporan ini ataupun juga menindaklanjuti kasus ini, Pak. Nah, ini apa Pak Priyo tidak ada ketakutan tersendiri? Karena kan yang kami tahu pihak kepolisian harus menerima laporan dari masyarakat, dari warga tentang kejadian yang terjadi. Nggak takut gitu Pak, ini bisa berpengaruh kepada karir Pak Priyo? Ya, memang kalau dilihat secara SOP dari kepolisian, secara profesionalisme dari petugas kepolisian, memang tindakan saya mungkin ibaratnya menyimpang. Tetapi saya juga bisa harus mempertimbangkan juga, karena segala sesuatunya tujuan hukum itu harus memandang keadilan, kepastian dan manfaat juga. Jadi di sini jujur saja, secara hati nurani memang bertentangan dengan apa yang saya pandang seperti itu. Jadi memang pandangan saya waktu itu hukum memang harus ditegakkan, tapi juga harus memandang hati nurani. Pak, ini juga beredar info, kabarnya Pak Priyo juga rela memberikan ATM Pak kepada pelapor atau seperti apa Pak ini? Oh iya. Mungkin itu sikap spontanitas saya, karena yang bersangkutan membentak, memaki ibunya di depan kami, di depan banyak orang, dan itu membuat saya, yang mohon maaf, kasihan gitu kan, kasihan, dan saya hanya mau permasalahan itu waktu itu selesailah sudah gitu. Makanya sampai saya menawarkan seperti itu. Jadi memang hanya sikap spontanitas saya saja. Pak Priyo, apakah kemudian saat memberikan nasihat begitu Pak kepada pelaku ini atau perencana pelapor M ini ibunya juga ada di sana dan bagaimana Pak sikapnya ataupun reaksinya? Mohon maaf, bisa diulang Pak? Ya, saat Pak Priyo ini kemudian memberikan nasihat, berbincang-bincang dengan M ini, ibunya kan ada atau ibu dari M ini juga ada di lokasi. Seperti apa reaksinya Pak? Ya, untuk dari ibunya sendiri dengan wajah sedih dan pastinya nangis ya di sana Pak. Saya juga di situ saya merasa tidak tega gitu kalau misalnya. Ya apalagi yang bersangkutan itu sudah umurnya juga sudah lumayan tua lah. Baik, Pak Priyo, jadi M ini akan terus melanjutkan pelaporan dari kasus ini ya Pak ya? Informasinya seperti itu, tapi sampai saat ini belum ada. Belum, tapi jika memang sesuai dengan niatnya tidak menerima tawaran jalan damai atau saran jalan damai dan terus melanjutkan, mau tidak mau Polres Lombok Tengah harus memproses kelanjutan kasus ini, begitu Pak Priyo? Ya, mungkin kami akan mempertimbangkan sesuai dengan situasi yang ada aja. Baik. Terima kasih Pak Priyo, AKP Priyo Suartono atas waktunya sudah berbagi informasi dengan kami. Semoga cepat selesai Pak dan semoga tergugah M ini. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya, makasih Mbak.